Ada yang aneh dengan peluru ini. Begitu peluru itu terbang ke arah Jack, peluru itu mengarah kepada lencana di dada Jack. Beruntung peluru itu tidak membuat Jack terbunuh. Sebaliknya, Jack malah tertawa. Saat ia berada di rumah sakit, Jack terus tertawa. Saat dokter ingin memeriksa lebih lanjut tentang kondisi Jack, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Jack tiba-tiba mengalami kram, tetapi ia tidak merasakan sakit. Saat dokter memeriksanya kembali, tiba-tiba penglihatan Jack mulai buram. Dan saat diperiksa, penglihatannya sudah buta. Detak jantungnya juga meningkat dan ia mulai mengalami pendarahan. Yang tidak disangka oleh semua dokter, Dokter Foreman bukannya membantu pemeriksaan. Ia malah tertawa sama seperti Jack sebelumnya. Barulah dokter lainnya menyadari ada sebuah penyakit misterius yang menular. Akhirnya mereka memisahkan Jack dan Dokter Foreman. Di ruang isolasi bersama-sama, Dokter Foreman memberikan sebuah petunjuk kepada rekannya Dr. House. Ternyata sebelumnya ia menyelidiki penyebab dari penyakit Jack. Saat ia pergi ke rumah Jack untuk mencari petunjuk, seperti kuman atau bakteri. Setelah itu, ia juga mengalami gejala yang sama dengan Jack. Dari situ ia merasa virus tersebut berada di rumah Jack. Begitu mendapat kabar itu, House segera memblokir rumah Jack. Kemudian mereka menguji kembali sampel yang dibawa oleh Foreman. Sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk yang berarti. Kondisi Jack semakin memburuk. Ia merasakan sakit di seluruh tubuhnya, dan rasa sakitnya terus meningkat. Melihat Jack yang kesakitan, Foreman yang juga terinfeksi mulai merasa tertekan. Untuk membuat dirinya tenang, sebuah ide gila muncul di benaknya. Keesokan harinya, saat Camilla datang untuk mengganti pakaian Foreman, Foreman mengambil jarum suntik yang sebelumnya digunakan, lalu menusukkan ke paha Camilla. Dengan begitu Camilla pasti terinfeksi virus yang sama dengannya. Untuk menyembuhkan dirinya, Camilla harus mendengarkan perintah Foreman. Dengan menyelinap ke dalam rumah Jack dan mencoba mencari virus yang menginfeksi Jack sebelumnya. Sebelum Camilla menemukan virus tersebut, kabar buruk datang dari rumah sakit. Kondisi Jack semakin memburuk. Ia mulai menangis kesakitan di ranjang rumah sakit. Bahkan meskipun Foreman menyuntikkan obat penghilang rasa sakit kepada Jack, tetap tidak membantu. House berpikir ini adalah alergi berat. Sepertinya virus tersebut sudah menyebar ke dalam otak Jack, yang membuat rasa sakitnya tidak bisa berhenti. Dan cara satu-satunya hanya menyuntiknya. Namun, obat itu hanya membuatnya pingsan sementara. Saat ini Camilla menemukan sebuah ember untuk tanaman. Dan di dalam ember itu dipenuhi oleh kotoran merpati. Ember itu pasti sudah dipenuhi oleh bakteri yang berkumpul. Sekali bakteri itu memasuki otak manusia, bisa menyebabkan sebuah kebutaan dan rasa sakit yang tidak bisa dilawan. Hal itu sama dengan gejala yang dialami Jack. Untuk itu Jack mendapatkan penanganan bakteri akut. Di saat yang sama dilakukan uji laboratorium terhadap kotoran merpati di rumah Jack. Tak disangka, kondisi Jack semakin memburuk setelah diberikan obat. Ia mengalami serangan jantung. Foreman kembali memberikan suntikan penghilang rasa sakit. Selain itu Foreman juga melakukan tindakan penyelamatan lainnya. Hasil uji laboratorium juga tidak menemukan adanya bakteri jahat dalam kotoran merpati tersebut. Semua orang terkejut melihat tubuh Jack yang meninggal di ranjangnya. Foreman seperti melihat nasib dia berikutnya. Saat harapan hidupnya mulai hilang, House diam-diam memberinya sebuah palu. Ia ingin Foreman menggunakan palu tersebut untuk mengambil sampel dari otak Jack. Jika mendapatkan sampel itu, House bisa menemukan asal-muasal penyakit tersebut. Dengan begitu Foreman bisa mendapat perawatan yang benar. Tiba-tiba kepala rumah sakit datang dan menghentikan rencana itu. Ia berpikir bahwa kejadian ini diakibatkan virus misterius, dan Foreman harus menunggu hasil penelitian terlebih dahulu. Namun, Foreman tidak peduli dengan perkataan kepala rumah sakit, karena pada saat hasilnya diketahui, bisa jadi Foreman sudah mati. Akhirnya ia mengambil palu tersebut. House terkejut melihat yang dilakukan Foreman. Ia berpikir sepertinya kondisi Foreman semakin memburuk. Foreman mengambil sesuatu dari dalam kasur. Meskipun House sudah mengingatkan bahwa itu hanya sebuah kapuk, Foreman bersikeras mengatakan bahwa itu adalah sampel dari otak Jack. Jelas bahwa kondisi Foreman semakin memburuk. Penglihatan Foreman perlahan mulai menghilang. Akhirnya tubuh Jack dikeluarkan dari ruang isolasi. House ingin melakukan autopsi kepada mayat Jack, namun idenya ditolak. Yang lebih mengkhawatirkan adalah tubuh Foreman memburuk lebih cepat dari dugaan. Rasa sakitnya mulai mencapai puncaknya. Ia
menyadari jika ia tidak menyelamatkan dirinya sendiri, ia akan mati. Foreman memohon kepada House untuk melakukan operasi lobotomi untuk mencari penyebab penyakitnya. House langsung menolaknya, karena jika operasi ini gagal, akan berbahaya bagi tubuh Foreman. Penolakan House tidak membuat Foreman menyerah. Saat Camilla ingin memberikan obat kepada Foreman, Foreman menarik tangannya. Kali ini ia meminta Camilla mengoperasinya. Ia mengatakan bahwa Camilla adalah harapan ia satu-satunya. Foreman tidak ingin mati dengan kondisi seperti ini. Melihat hal itu, Camilla menyetujuinya. Ia segera membentuk tim untuk melakukan operasi secepatnya. Karena ini adalah permintaan langsung pasien, House tidak bisa menghentikannya. Di saat genting, House mendapatkan cara lain untuk menyelamatkan Foreman. Karena Foreman terinfeksi setelah mengunjungi rumah Jack, House berpikir ada hewan di rumah itu yang juga terinfeksi. Jika House menemukannya dan bisa mengobatinya, penyebabnya akan segera ketahuan, dan Foreman tidak perlu dioperasi. Camilla pun setuju. Ia memberikan waktu 1 jam kepada House. Sementara Camilla tetap menyiapkan operasi. Jadi, jika House gagal dalam 1 jam, ia akan segera melakukan operasi pada Foreman. House mendatangi rumah Jack tanpa menggunakan pakaian khusus, dan ia menemukan sebuah burung merpati. Tetapi House yang berjalan dengan tongkat kesulitan untuk menangkap burung tersebut. Akhirnya, ia hanya bisa melihat merpati itu terbang. House masuk ke kebun buatan di rumah Jack. Melihat sistem pengairan yang sangat kotor, ia menemukan sebuah petunjuk. Kemudian ia naik ke atap, dan benar saja, ia menemukan sebuah kolam yang sangat kotor. Setelah mengambil sampel, ia menemukan banyak amuba di dalamnya. Dengan bergegas ia menghubungi Camilla. Namun saat House masih mengujinya, ternyata Camilla sudah melakukan tindakan kepada Foreman. Karena ia takut House tidak berhasil. Setelah pemeriksaan, baru diketahui Foreman terinfeksi amuba. Setelah perawatan, Foreman berhasil sadar. Namun, operasi itu menyebabkan kerusakan dalam otaknya. House menyuruh Foreman mengangkat tangannya. Foreman pun khawatir dengan hasil pengujiannya.